Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas cara ampuh hadapi dosen killer. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih, dosen killer ataupun guru killer, baik itu di sekolah ataupun di universitas. Bagi sebagian orang, guru killer ini menjadi momok yang menakutkan karena tentu saja judes ataupun gaya bahasa ataupun gaya bicaranya yang agak lebih kasar ataupun gimana pun itu. Sebagian orang akan menghindar ataupun tidak masuk ke kelas yang ada guru killernya. Sebaiknya kita jangan lakukan seperti itu teman-teman, karena kita mau cari tahu cara ampuhnya, jadi kita cari tahu bersama-sama aja. Nah, seperti biasa teman-teman, kita itu tahu dulu apa sih dulu dosen killer. Pada umumnya dosen killer adalah mereka yang sering dianggap sebagai momok bagi mahasiswa ataupun siswa. Tentu saja terkenal dengan kegalakannya, judesnya, banyak tugas yang diberikan dan pun deadline waktu yang sangat mepet, dan hingga pelitnya memberi nilai kepada siswa. Jadi sangat wajar jika akhirnya mahasiswa akan sangat takut untuk berhadapan dengan dosen killer. Malah ada yang tidak mau bertemu atau mau masuk ke kelasnya. Nah, ini nih cara-caranya menghadapi guru-guru killer ataupun dosen-dosen killer. Yang pertama itu bersikap ramah dan sopan. Sudah sepatutnya bagi seorang mahasiswa ataupun siswa untuk selalu bersikap sopan dan ramah terhadap guru kita, termasuk dosen killer. Yang jelas kita tidak perlu takut untuk menyapa beliau ataupun mengajak dosen tersebut berdiskusi terkait materi yang diajarkan. Dan jika kita melakukan diskusi dengan beliau, alangkah lebih baiknya kita yang mengajaknya dan bersikap ramah dan sopan dan tutur kata yang baik, karena beliau itu lebih tua dari kita dan yang pernah takut terhadap guru killer, karena guru killer itu kita manusia. Yang kedua, rajin masuk kelas. Jika kita tidak rajin masuk kelas, nilai kita akan lebih sangat jelek daripada nilai ditetapkan. Kita harus berusaha memperbaiki kehadiran kita. Jangan sampai karena kita takut dengan guru killer itu kita akan bolos, tidak masuk kelas, banyak alasan, dan sehingga nilai kita akan jadi lebih buruk dari nilai rata-rata yang ditetapkan oleh dosen tersebut. Ketiga dan keempat, upayakan datang tepat waktu. Saat kita akan masuk ke pelajaran yang ada dosen killernya ataupun yang pengajarnya itu dosen killer, lebih baik kita masuk lebih tepat waktu. Jangan sampai lebih awal dosennya itu masuk daripada kita masuk. Sudah pasti kita akan disuruh untuk tutup pintu dari luar. Dan yang keempat, berhati-hatilah jika ingin mengoreksi. Ketika kita menemukan kekeliruan ataupun kesalahan dari penjelasan dosen yang telah dipaparkan, kita tentu saja boleh mengoreksi. Namun harus tetap perhatikan adab dan norma kesopanan kita sebagai yang lebih muda daripada dosen tersebut, agar tidak dianggap sebagai siswa tidak mempunyai mahasiswa ataupun siswa tidak mempunyai etika. Nah, yang kelima, selesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Dimanapun kita, baik di sekolah ataupun di universitas, tugas adalah kewajiban yang memang sudah seharusnya kita kerjakan. Maka kita harus berupaya menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan usahakan tepat waktu dalam pengumpulannya. Dan jangan sampai tugas kita itu adalah hasil kopas ataupun contek dari hasil kerja teman kita, karena nilai kita akan dikurangi dari nilai teman kita ataupun lebih kecil dari nilai teman kita. Yang keenam, ambil perhatiannya dan dengan cara aktif di kelas. Di sela-sela guru ataupun dosen tersebut memberikan pertanyaan, kita bisa memberanikan diri kita untuk mengacungkan tangan dan menjawabnya ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Walaupun kenyataannya kita memang sedang berhadapan dengan guru yang killer ataupun dosen yang killer, kita tidak perlu ragu dan malu, karena setiap dosen itu mempunyai cara yang tersendiri dalam memberikan materi ataupun pembawaannya dalam menyampaikan materi. Ini menurut pandangan dari orang yang telah lulus di perguruan tinggi di negeri ini. Yang pertama itu Kak Rahmat, alumni Stikes Ahmad Yani, yang pernah takut hadapi dosen killer dan ikuti kemauan dosen tersebut. Intinya jangan takut. Yang kedua dari Kak Desi Nur Safitri, pemilik channel YouTube Desi Nur Safitri. Tetap disiplin dengan waktu dan jangan baperan. Jangan semuanya itu dimasukin ke hati, karena setiap dosen itu berbeda-beda sikapnya. Oh ya, nanti kedua link channel YouTube dari kedua kakak-kakak ini
akan ku taruh di notifikasi ya, di info notifikasi. Nah, sampai di sini dulu ya video tentang cara menghadapi dosen killer. Semoga ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, share ke sosial media yang teman-teman miliki semuanya agar teman-teman yang lain tahu tentang video. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.